Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial e-book statistik 1000 halaman. Saya Sofyan. Pada kesempatan ini ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini kami akan memberikan teori tentang regresi logistik ya menggunakan software SPSS. Jadi hal-hal yang harus kita ketahui sebelum mengoperasikan software SPSS tentang regresi logistik. Mengapa harus menggunakan regresi logistik? Ya, regresi logistik ya dalam kehidupan sehari-hari kadang ada outcome ya dari peristiwa alamiah hubungan variabel di mana outcome itu hanya ada dua keluaran ya, dua output ya, dua outcome. Misalnya ada kejadian kredit macet dan kredit lancar. Ya, ada responden kita atau masyarakat yang mengalami kredit macet dan kredit lancar dalam pengembalian kredit keuangan atau pengembalian cicilan motor misalnya. Terus yang kedua ada perusahaan sehat atau perusahaan bangkrut atau tidak sehat. Ada mahasiswa yang lulus ujian tepat waktu dan ada juga mahasiswa yang tidak lulus ujian. Ya, ada sakit, ada yang sehat. Ya, ada yang sembuh dan masih ada juga yang sakit. Hanya ada dua outcome, ya, sakit atau sehat. Nah, regresi logistik adalah salah satu analisis statistik yang memodelkan ya persamaan matematika yang memodelkan hubungan antara variabel independen atau faktor dengan variabel dependen di mana variabel dependen berupa data non-metrik ya, kategori biner ya, hanya dua kategori, dua respon keluaran seperti yang tadi saya sebutkan sakit atau sehat. Sedangkan variabel independen yang lainnya ya, variabel yang mempengaruhi variabel dependen ya dapat berupa data metrik interval atau rasio ataupun data non metrik atau data kategori. Ya, jadi kata kunci regresi logistik berada di variabel y dependennya ya, bahwa variabel dependen keluarannya atau outcome-nya itu hanya dua respon, sakit atau sehat, ya atau tidak, ya, macet atau lancar dalam pengembalian kredit. Menurut Haier 2010 halaman 316 dalam multivariate data analysis, beliau mengatakan bahwa legacy logistik sama dengan analisis diskriminan. Ada analisis yang lainnya dalam statistik disebut analisis diskriminan, ya. Sama logikanya dengan analisis diskriminan, akan tetapi analisis diskriminan ya kategori variabel y-nya bisa lebih dari dua, ya, sedangkan regresi logistik bisa hanya dua, ya. Akan tetapi analisis diskriminan ya memiliki kelebihan bahwa variabel x-nya itu ya direkomendasikan variabel x-nya itu berbentuk data metrik, sedangkan regresi logistik memiliki kelebihan juga variabel x-nya independennya bisa data metrik ya, interval rasio ataupun non metrik ya, data nominal atau ordinal. Haier et al 2010 ya, halaman 320 ya, menyatakan ya, mengutip pendapat Tabanik dan Fidel, menyatakan bahwa regresi logistik tidak memiliki asumsi distribusi tertentu untuk variabel independen. Hubungan antara variabel dependen dan independen ya tidak linier ya, sehingga tidak membentukkan asumsi homogenitas varian antar kelompok seperti halnya analisis diskriminan. Jadi perbedaan analisis diskriminan dengan regresi logistik ya, selain tadi variabel y-nya, diskriminan bisa lebih dari dua, juga bisa dua ya, output keluarannya. Dan variabel diskriminan itu memiliki asumsi homogenitas varian, sedangkan regresi logistik tidak membentukkan asumsi distribusi ya, maupun homogenitas varian. Meskipun demikian, ada suatu asumsi ya, atau hal yang perlu diperhatikan dalam regresi logistik, itu adalah multikolinier, ya, hubungan yang tinggi antar variabel X, hubungan yang tinggi antar variabel independen, itu harus kita perhatikan ya, dengan cara melihat korelasi antar variabel independen ya. Menurut Julia Palan 2005 di halaman 167, dia juga mengatakan it is important to check for the presence of outlier ya. Kehadiran outlier ya, data outlier kita juga perlu diperhatikan dalam regresi logistik. Mengapa?
Beliau mengatakan seperti ini, "These outlying cases, ya, data outlier, cases data outlier can be identified by inspecting the residual." Dapat dilihat dari nilai residualnya, ya. A particularly important step, ya, suatu langkah yang sangat penting if you have problem with the goodness of it of your model. Artinya ini memberikan gambaran kepada kita bahwa data outlier perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi goodness of it, bahkan dapat mempengaruhi prediksi klasifikasi, ya. Ya, katakanlah pasien yang sebenarnya itu sehat, tapi karena termasuk data outlier dapat diklasifikasikan sebagai pasien sakit. Oleh karena itu, maka outlier perlu kita perhatikan. Model matematis regresi logistik seperti ini, ya, bisa kita lihat modelnya adalah logit I sama dengan ln P per 1 min P. Misalnya P-nya adalah peristiwa sukses, atau peristiwa apa tujuan penelitian kita. Misalnya P-nya kita ingin fokus penelitian kita adalah sehat. Berarti ln sehat dibagi 1 min sehat. Berarti ln sehat per sakit sama dengan koefisien regresi logistik. Ya, atau dalam bentuk odds ratio seperti ini. Ya, jadi odds ratio itu merupakan rasio antara fokus penelitian kita apa, sakit per sehat, apa sehat per sakit. Ya, odds ratio adalah misalnya fokus penelitian kita sehat, berarti odds-nya itu adalah sehat dibagi dengan sakit. Ada hal yang penting, ya, tentang prediksi probabilitas, ya. Jadi regresi logistik dapat memprediksi keluaran, ya. Ini persamaan matematisnya dapat dimasukkan ke dalam rumus yang di bawah. Uji keseluruhan model, hal pertama di dalam regresi logistik itu adalah uji keseluruhan model. Ya, setelah kita input datanya di SPSS, kemudian uji keseluruhan model, ya, hipotesisnya seperti ini, menggunakan statistik pengujian log likelihood ratio test atau UGG, ya, yang berdistribusi chi-square dengan derajat bebas P sebanyak variabel independennya, dan alfanya bisa kita ambil 5%. Ya, kita mengharapkan untuk menerima H1, ya, atau menolak H0, yang indikasikan kepada kita bahwa ada variabel X independen yang dimasukkan dalam model, ya, berpengaruh terhadap sakit atau sehatnya pasien, ya. Oleh karena itu, maka dalam uji G ini, uji keseluruhan ini, kita berharap untuk menerima H1 atau menerima H0. Uji G ini sama dengan statistik uji F di dalam regresi linier. Ya, kalau kita lihat di bagian regresi linier nanti, kita ada statistik F, yaitu uji keseluruhan koefisien regresinya, sedangkan di dalam regresi logistik kita menggunakan uji G atau likelihood ratio test. Alternatif lain selain dari log likelihood ratio test adalah Hosmer and Lemeseau. Ya, untuk menunjukkan apakah model yang diajukan oleh kita itu cocok dengan data atau data dapat estimasi dengan model dengan baik. Kita bisa lihat di uji Hosmer and Lemeseau ini. Kita berharap untuk menerima H0, ya. Ini adalah distribusi chi-square. Kemudian kita berharap bahwa v-value-nya lebih besar dari 0,05, bahwa nanti model cocok dengan data. Setelah kita lakukan uji keseluruhan model, kita lakukan uji parsial untuk setiap variabel X independennya. Kita cek satu persatu dengan uji parsial, yaitu uji Wald. Kita berharap untuk menerima H0, ya, atau juga mungkin hipotesis kita berharap untuk menerima H1 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan, ya, dari variabel independen terhadap variabel sakit atau tidak sakitnya, terhadap variabel Y-nya. Ya, interpretasi regresi logistik, ya, berbeda dengan regresi linier berganda atau regresi linier. Interpretasinya berdasarkan dari odds ratio, ya, bukan berdasarkan kepada koefisien betanya, tetapi kepada odds ratio atau perbandingan risikonya. Ya. Ini adalah goodness of fit dalam regresi logistik. Dalam Haier dinyatakan bahwa ada dua metode yang digunakan untuk melihat goodness of fit dalam regresi logistik, yaitu pseudo R-square, ya, dan yang kedua adalah classification matrix, ya. Kedua pendekatan ini, the two approach examine
examine model fit from different perspective, ya, but should yield similar conclusion. Tapi memiliki perspektif yang berbeda, tetapi menghasilkan kesimpulan yang sama, ya. Ada dua keluaran SPSS untuk R-square-nya. Yang pertama adalah Chalk and Snail R-square, yang kedua adalah Nagelkerke. Ya, hasil penelusuran kami menunjukkan bahwa Nagelkerke R-square lebih direkomendasikan karena bisa menghasilkan R-square maksimal, yaitu nilai 1. Ya. Meskipun SPSS mengeluarkan dua output ini. Ini adalah classification matrix, ya. Bisa kita lihat di sini sebelah kiri adalah data sebenarnya. Observed data sebenarnya. Misalnya ini adalah responden yang jarang membeli dan sering membeli, ya. Kemudian diprediksi, ya, oleh regresi logistik, ya, oleh model yang dihasilkan regresi logistik, oleh koefisien beta regresi logistik itu diprediksi, ya, datanya. Nah, responden yang sebenarnya jarang, aktualnya jarang, diprediksi jarang ada 9. Responden yang sering, ya, sebenarnya sering, lalu diprediksi oleh regresi logistik sering ada 16. Nah, kita bisa lihat di classification matrix ini. Ya, secara keseluruhan regresi logistik mampu memprediksi ketepatan model. Jadi, classification matrix itu untuk memprediksi ketepatan model, membandingkan antara hasil prediksinya dengan kenyataannya. Ya, apabila hasil prediksinya itu dengan kenyataannya itu tinggi, mendekati 100%, menunjukkan hasil prediksinya sempurna, tepat. Ya, tepat. Ya. Meskipun demikian, berapa batas minimalnya? Ya, batas minimalnya atau 80 atau 90 atau berapa, ya. Tetapi semakin tinggi, ya, ketepatan prediksinya menunjukkan registrasi semakin baik. Ya, kalau yang ini 75% ini adalah, ya, prediksi ketepatan untuk kelompok jarang. Sedangkan yang sering ini ketepatan prediksinya adalah 88,9%, sedangkan keseluruhan adalah 83,3%. Ini highlight SPSS tentang regresi logistik. Pertama, perhatikan coding fokus penelitian kita. Satunya sehat atau sakit, ya. Kita fokusnya penelitian di mana? Di sehatnya atau di sakitnya? Ya, kita berikan coding 1. Yang kedua, coding untuk variabel independen juga perlu kita perhatikan, ya. Coding 1 misalnya laki-laki, coding perempuan 0 atau sebaliknya. Ya, coding 1 itu kota, coding 0 desa atau sebaliknya. Ini juga proses yang perlu kita perhatikan. Ya. Apabila lebih dari katakan variabel nominal, ya, lebih dari 2 kategori, katakan 3 kategori misalnya usia, ya, katakanlah usia muda, usia tua, ya. Kalau usia ada 2, usia muda, kemudian usia tua. Misalnya ada kelompok pendidikan, ya. Ada pendidikan katakanlah SD SMP satu kelompok, kita beri coding 0, SMA coding 1 dan perguruan tinggi, ya, coding 2. Langkah yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah uji keseluruhan log-like ratio test, kemudian uji keseluruhan juga atau kecocokan model dengan Hosmer and Lemesau test. Kemudian setelah kita run, kita lihat dulu modelnya, ya. Kita melakukan pemeriksaan outlier dan multicollinear, ya. Apabila langkah yang kelima ini dirasa aman, ya, kita lanjutkan dengan uji wall test. Kemudian yang ketujuh adalah evaluasi R-square, Nagelkerke, kemudian matrix classification table. Ya, option yang lainnya bisa ditambahkan untuk menunjukkan bahwa model kita memiliki akurasi yang tinggi, ya. Maka kita bisa menggunakan ROC curve. Demikianlah tentang teori regresi logistik yang bisa kita gunakan di SPSS. Bisa melihat tutorial SPSS berikutnya, input data dalam regresi logistik dan terjemahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.